Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la syarikalah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mu'takifun al-mukarramun, azzakumullah. Nashkuru Allah azza wa jalla. Kita bersyukur pada Allah. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini untuk sama-sama mengikuti kajian tafsir ayat-ayat Al-Quran di malam yang ganjil hari ini, malam ke-25, malam yang pendapat sebagian ulama mengatakan termasuk malam yang berpeluang datangnya Lailatul Qadar 25, 27 dan 29. Ya. Mudah-mudahan kita berharap setiap malam datang Lailatul Qadar itu. Sehingga Allah memberikan banyak kemuliaan kepada kita. Pada malam hari ini kita lanjut tafsir surat Luqman ayat yang ke-8 dan seterusnya. Yang sudah hafal surat Luqman, ya, dipersilakan nanti untuk menyetorkan hafalannya. Semoga lancar sehingga berhak mendapatkan hadiah dari Pak Mas Duki. Ya, umrah ya jika mampu. Ya, tunggu di Bandara Jeddah. Taib al-mutakifun al-mukarramun, azzakumullah. Di ayat yang ke-8 ini, ya, yang sebelumnya, sebelum ayat ke-8 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang azab yang begitu pedih, ya, yang Allah timpakan kepada orang-orang kafir, terutama mereka yang menjadikan perkataan-perkataan yang batil, ya, sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang menghalangi seseorang untuk taat kepada Allah, ya. Ada menafsirkan bahwa hadis itu adalah komik-komik yang tidak berguna, ya, bacaan-bacaan tidak berguna. Ada menafsirkan juga para penari, penyanyi, dan juga musik-musik yang tidak layak kita dengarkan, karena itu dapat melalaikan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang menjadikan itu semua sebagai penghalang, akhirnya menghalangi orang ibadah kepada Allah, maka Allah katakan fabashirhu bi'adzabin alim, ya. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Kemudian di ayat yang ke-8, ya, di sini maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan tentang janji Allah kepada orang-orang yang beriman, ya. Janjinya yaitu mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman di ayat yang ke-8, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan
wa huwal azizul hakim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus shalihat dan beramal soleh, lahum bagi mereka jannatun na'im, ya, surga yang penuh dengan kenikmatan, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa'dallahi haqqa, janji Allah itu pasti terjadi, wa huwal azizul hakim, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ay jama'u bainal imani wal amali shalih wa baina husnin niyati wa ikhlasil amal. Ya. Jadi orang-orang yang menggabungkan keimanan dan amal solehnya, ya, kemudian juga menggabungkan niat yang bagus dengan amal yang ikhlas, beramal dengan ikhlas, ya, ini yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dan amal soleh ini seringkali digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, ya. Jadi iman dan amal soleh. Misalnya di surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya. Ya. Atau juga misalnya di surat At-Tin, ya. Surat At-Tin gimana bunyinya? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini biasanya ada yang sering ketukar antara surat Al-Asr dengan surat At-Tin, ya, surat At-Tin. Nah, jadi di surat dia bacanya surat At-Tin tapi nyambungnya ke surat Al-Asr. Ya. Tsumma radadna asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ini salah satu surat yang sering saya tanya kalau jadi juri tahfiz juz 30, ya. Al-Asr, Al-Tin dan Al-Kafirun, ya. Nah, biasanya kalau sudah biasa ayat-ayat yang biasa kadang pas ditanya terlupakan, ya, seperti itu. Nah, di sini iman dan amal saleh nggak boleh dipisah, ya. Jadi kalau orang sudah mengatakan ana mu'minun billah, ya, maka dibuktikan dengan amal saleh. Ya, jadi tidak hanya dalam tulisan KTP saja statusnya dia Islam, beriman, ya, tetapi tidak melakukan kewajiban-kewajibannya sebagai orang yang beriman. Ya. Di Al-Baqarah juga disebutkan banyak innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus salata wa atawuz zakah. Nah itu. Ya. Jadi emang iman dan amal soleh ini tidak boleh dipisahkan, harus berbarengan. Jadi iman ya harus beramal, ya. Jadi tidak bisa ngaku beriman tapi tidak mau sholat, ya. Ngaku beriman tapi tidak mau puasa Ramadan, ya. Nah ini berarti hanya iman dalam ucapan, ya. Padahal iman itu kan harus dibenarkan dalam hati, kemudian diucapkan oleh lisan, wa amalun bil arkan, kemudian diamalkan dengan panca indera, dengan anggota tubuh. Nah, jadi kalau ngaku beriman maka harus melaksanakan konsekuensinya sebagai orang yang beriman. Ya. Jangan sampai, ya, ngaku beriman atau dia masuk Islam dari agama sebelumnya bukan Islam, kemudian masuk Islam hanya demi mendapatkan seorang gadis muslimah misalnya, dia bermasuk Islam, KTP-nya berubah menjadi statusnya Muslim Islam, tapi begitu sudah nikah dia tidak pernah mau sholat, ya, tidak pernah mau puasa Ramadan dan sebagainya, ya, maka Islamnya, imannya hanya di dalam KTP-nya saja. Ini terjadi, ya, ini terjadi. Ada beberapa pasangan suami istri yang mengalami hal seperti ini, ya.
Taib, innal ladzina amanu wa amilus shalihat, ya, iman dan amal soleh, ya. Wa baina husnin niyah, niatnya yang bagus itu dibarengi dengan ikhlasil amal, ya. Jadi niatnya sudah bagus, ketika beramal juga harus ikhlas, ya. Ketika beramal melakukan kebaikan, amal soleh juga harus ikhlas, ya. Makanya moto Kementerian Agama itu ikhlas beramal. Ikhlas beramal, ya. Jadi kita dikasih upah sekian, ya ikhlas saja gitu, nggak boleh protes gitu. Ikhlas beramal, ya. Kita ngisi kajian studi Islam Ramadan di kampus misalnya 5 hari dari jam 8 sampai jam 12 cuma dikasih sekian transport, ya. Maka sesuai motonya memang ikhlas beramal. Itulah hiburan orang-orang Kemenag gitu kan. Jadi kalau sudah lihat moto ikhlas beramal, ya sudah, ya. Nah, kalau niatnya sudah bagus, amalnya juga ikhlas, maka inilah yang berhak lahum jannatu an-na'im, mendapatkan surga. Ay lahum ala imanihim wa istiqamatihim ala syariatillahi jannatul khuldi. Nah, surga yang kekal di dalamnya mereka, ya. Yatana'amuna fiha bi anwa'il malad. Mereka di surga itu bisa menikmati berbagai macam kelezatan, ya. Berbagai macam kelezatan minal ma'akil wal masyarib wal malabis, makanan, minuman dan juga pakaian, ya. Wan nisa, dan juga bidadari, ya. Wal huril ain, ya, bidadari, ya. Kemudian wasairi ma akramahumullah bihi minal fadli wal in'am, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Jadi di surga itu Allah memberikan apapun yang kita inginkan, ya. Allah memberikan apa yang kita inginkan. Kita di dunia nggak pernah minum khamr nggak pernah. Maka di surga kita tinggal minta, langsung dikasih, ya. Jadi wa utubihi, Allah berikan itu, ya, mutasyabiha, yang mirip-mirip. Jadi kalau kita pengen apel, pas apel datang, loh kok mirip apel yang ada di Kuningan gitu kan misalnya. Tapi ternyata walaupun mirip, rasanya lebih enak, lebih nikmat seperti itu. Ya. Di dunia belum pernah ngerasain makan buah tin misalnya. Ya. Ada yang belum pernah makan buah tin? Belum. Silakan datang ke Ustaz Mubayyin. Depan rumahnya ada pohon tin gitu, ya. Pohon tin. Masih banyak, ya. Itu kayaknya nggak habis-habis itu. Kenapa nggak habis-habis? Karena tiap saat itu selalu diperdengarkan ayat-ayat Quran itu. Santri putri ke situ setor hafalan, nih pohon itu mendengarkan. Ya, itu berkahnya. Makanya pohon itu jangan ditebang, Ustaz. ya, seperti itu. Jadi apapun yang kita inginkan, ya, kelezatan apapun itu di surga akan Allah berikan, ya. Mau mandi air susu bisa, ya. Mau mandi mau mandi air madu juga bisa, gitu. Ya. Sebab di dalam surat Muhammad itu kan dijelaskan masalul jannati allati 'indal muttaqun fiha, ada sungai apa tuh? Anharun, ya, min asalin. Ada sungai, bukan air tapi sungai dari madu, ya, dari khamr, ya. Jadi semuanya Allah berikan. Ini namanya naim, ya, kenikmatan. Termasuk di sini ditafsirkan wal huril ain, bidadari. Ya, boleh nggak kita pesan bidadari kepada Allah? Ya. Umar bin Khattab itu beliau pesan bidadari dan Allah kabulkan pesanannya, insya Allah. Ya, jadi dapat parcel di surga itu nanti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu adalah bidadari yang beliau inginkan. Beliau ingin bidadari itu matanya biru, ya, kemudian lesung pipit, gitu kan, segala macam sebutkan itu. Dan kata Rasul, pesananmu akan Allah kabulkan. Requestnya akan dikabulkan. Inilah keistimewaan Umar bin Khattab, ya, karena beliau memang diantaranya adalah kehidupannya itu sudah mencerminkan surat Al-Baqarah. Ketika beliau sudah hafal Al-Baqarah,
beliau bertanya ke Rasul, "Ya Rasul, apakah kehidupanku sudah mencerminkan surat Al-Baqarah apa belum?" "Emang kenapa Umar?" "Kalau belum saya nggak mau nambah hafalan." Ya. Kata Rasul, "Iya, kehidupanmu sudah mencerminkan surat Al-Baqarah." Nah, Masya Allah, jadi Allah berikan bonus ya, pesanan bidadarinya Allah kabulkan. Jadi Pak Ocan nggak apa-apa, pesan aja, mumpung malam Lailatul Qadar, "Ya Allah, aku di surga ingin bidadari yang begini gitu. Terus apalin Al-Baqarah. Sudah hafal kan 5 ayat pertama sama 2 ayat terakhir, sama tengah-tengahnya ayat kursi sudah ya. Ya. Baik. Jadi berbagai macam kelezatan ya, makanan, minuman, pakaian silakan dipilih di surga ya. Mimma la ainun ra'at ya. Ada? Ya. Jadi surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbi bashar. Jadi sesuatu kenikmatan itu yang tidak pernah terlihat oleh mata kita di dunia ini. Ya. Jadi kita melihat durian itu misalnya di dunia ini enak gitu kan, ya. Nanti di surga jauh lebih dari itu. Ya. Jadi mala ainun ra'at, kenikmatan surga itu yang tidak pernah dilihat oleh mata kita sebelumnya. Ya. Ya, ainun ra'at. Ya, ini Ustaz Ra'at ya. Ya. Baik. Kemudian wala udhunun sami'at, dan tidak pernah telinga ini mendengar sebelumnya. Ya. Kemudian wala khatara qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Ya. Nah, Allah memang memberikan gambaran-gambaran surga kan di banyak ayat itu, apalagi di surat Al-Waqiah ya. Bidadarinya jelas di situ disampaikan gitu kan. Allah berikan keindahan-keindahan surga seperti itu. Nah, nanti kenyataannya itu jauh dari apa yang kita bayangkan. Bisa lebih mat, lebih indah dari apa yang sudah Allah gambarkan. Makanya namanya jannatu naim. Nah, ini ya, kita usaha di penghujung Ramadan ini ya, benar-benar menggambarkan antara keimanan kita dan amal soleh kita berpacu semaksimal mungkin di akhir-akhir finish Ramadan ini, sehingga kita benar-benar mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan itu nanti berarti bisa merasakan di jannatu an-naim. Ya. Jadi kalau sudah mau sampai finish itu bukan malah tambah lemes, tapi harus tambah semangat. Ya, senang nonton MotoGP enggak? Ya. Itu kalau sudah lap terakhir, namanya Marquez, Rossi, siapa lagi? Lorenzo, De Vizio. Kalau sudah mau lap terakhir itu, ya mati-matian, nyenggol, jatuh, pokoknya. Karena memang harus ingin finish duluan. Ya, kalau itu mungkin mereka dengan manusia punya akal pikiran, tapi ini kuda saja ngerti gitu kan. Kalau sudah kuda pacu itu, kalau sudah mau sampai finish, ketika disabat dikit sama penumpangnya, pengendaranya itu, dia ngerti ini harus mau finish, makanya dia kerahkan semuanya. Semakin cepat, semakin kencang larinya, seperti itu. Makanya makan ini yang belum selesai hafal hataman Qur'annya belum 2 juz, belum target 3 juz, sekarang digedor terus itu kan. Ya. Pak Mas Duki terus itu kan. Wah, baca seperti itu. Karena harus terus semangat supaya targetnya tercapai. Ya, jadi bukan malah semangat ya. Lihat di masjid-masjid, di musola-musola di kampung ya. Sama sholat tarawih di akhir-akhir Ramadan. Tambah banyak, tambah sedikit. Tambah maju ya. Mengalami kemajuan ya. Kang Yayat di Sidamulya tambah maju, tambah ke belakang. Tambah maju ya. Rata-rata ya. Tambah sepi. Ya, menjelang akhir Ramadan ini. Yang ramainya di mana? Di mall, di pasar. Nah, ini. Nah, tapi alhamdulillah kita insyaallah istiqomah selalu meramaikan masjid ini. Baik. Khalidina fiha aida imina fitil kal jannat, mereka selamanya kekal di dalam surga itu, la yakhrujuna minha abada,
tidak akan keluar dari surga abada selamanya. Wala yabghuna anhi wala, dan enggak mau keluar memang ya. Karena memang sudah kenikmatannya luar biasa ya. Kenikmatannya sungguh luar biasa ya. Jadi yang sudah di surga tidak keluar dari surga. Tapi yang di neraka itu bisa pindah ke surga. Jadi orang yang masuk surga itu kan ada yang langsung direct, ada yang transit. Ya, transitnya itu ada yang 1 jam, ya, ada yang 2 jam, ada yang 3 jam. Belum delaynya, ya, belum delay. Saya transit di Malaysia 3 jam, delaynya 1 jam, 4 jam. Ya, itu di dunia saja sudah terasa lama gitu kan, sudah itu. Nah, nanti di surga neraka juga begitu. Nauzubillah, kita jangan sampai transit. Jadi tergantung nanti dosa-dosa itu sudah bersih apa belum. Ya, kalau cepat bersih berarti cepat dipindah ke surga. Ya, jadi ibarat baju, tipe-tipe baju, ada yang langsung masuk lemari, ada yang dicuci dulu. Ya. Nah, kita insya Allah mudah-mudahan termasuk yang langsung masuk lemari. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah. Kalau bajunya juga nanti macam-macam, ada yang kotor banget. Kalau kotor banget berarti direndam dulu sehari gitu kan, kemudian digucek-gucek kan. Udah bersih disiram lagi, gocek lagi, kemudian dijemur lagi, udah dijemur setrika dulu, baru masuk lemari. Nah, jadi sampai wangi baru masuk lemari. Nah, kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Allah iman amal soleh kita langsung masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ya. Wa'dallahi haqqan, janji Allah itu pasti ya. Minallah qatan kainan. Ya. Jadi janji Allah itu pasti terjadi. Berbeda dengan janji manusia. Ya. Beda dengan janji manusia. Ya, janji para caleg. Untung nggak jadi Pak Ochan ya. Kalau jadi ditagih terus ini sama warga. Ya. Ya, kalau janji Allah pasti terjadi ya. Janjinya pasti ya. Janjinya pasti. Karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janjinya ya, janjinya. Baik. Wa huwal azizul hakim, wa huwa ta'ala al-azizul ladzi la yaglibuhu syai'un liyamna'ahu an injazi wa'dihi. Allah itu perkasa, sangat kuat, tidak ada yang bisa mengalahkannya, tidak ada yang bisa menghalanginya untuk membuktikan janjinya. Enggak ada. Ya. Misalnya Allah ingin menjadikan di daerah itu misalnya gempa bumi. Ada enggak yang bisa menghalang-halangi Allah? Enggak ada. Ya, enggak ada. Bahkan enggak ada yang tahu kalau di situ mau gempa bumi. Ya. Semua kita misalnya fokus Merapi ini yang akan meletus. Tiap hari berita itu Gunung Merapi. Ternyata malah gempa bumi Bantul, Yogyakarta tahun berapa itu? Raat. Benar. Ya. Itu kan pemberitaan fokus Gunung Merapi, malah nggak meletus. Ya. Malah akhirnya musibah itu ada di gempa bumi itu. Nah, Allah Aziz, ya, Maha Perkasa. Ya. Nggak ada yang bisa menahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, itulah Al-Aziz ya. Kemudian Al-Hakim. Al-Hakimul ladzi la yaf'alu illa ma taqtil hikmatu wal maslahat. Allah tidak melakukan apapun kecuali yang Allah lakukan itu, yang Allah tetapkan itu mengandung hikmah dan maslahat. Al-Hakim dengan hikmah, kemaslahatan. Ya. Jadi kalau sudah Allah memberikan keputusan, Allah mentakdirkan A, B dan C kepada kita, terima. Sebab semua yang Allah hendaki itu pasti maslahat untuk kita. Ya. Jadi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Kita benci itu padahal itu lebih baik. Ya.
Jadi ajaban di amril mukmin, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair, semuanya baik. Ya, semuanya baik. Nah, jadi ketika dia caleg terpilih itu baik berarti. Tapi ketika jadi caleg nggak jadi, itu juga baik juga gitu. Jadi nggak usah stres. Mikirin habis sekian juta, mending cuma sekian juta. Ada yang habis ratusan juta gitu kan. Ada yang hampir 1 miliar nggak jadi gitu kan. Ya. Nah, itu pasti. Ya seperti itu. Itulah kemaslahatan. Jadi takdir Allah itu insya Allah ya semuanya terbaik buat kita. Ya terbaik buat kita. Ya kita kena musibah misalnya jatuh dari motor, kena musibah tabrakan, kena musibah apa keseleo dan sebagainya, maka serahkan kepada Allah, itu sudah takdir dan itu insya Allah terbaik untuk kita. Seperti itu. Ya. Huwal Azizul Hakim. Oke, itu surga yang Allah gambarkan, ya, Allah siapkan buat mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau sudah beriman maka harus dipaksakan melakukan amal saleh. Jadi berimannya tidak dipaksa, tapi kalau sudah jadi beriman, mukmin, maka harus dipaksa sholat, puasa, ya, ibadah yang lainnya seperti itu. Jangan sampai kita hanya muslim, mukmin, KTP. Nanti yang masuk surga apanya? KTP-nya ya. Sudah seumur hidup KTP-nya? Sudah. Yang belum silakan dirubah seumur hidup. Oke. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9 memberikan perhatian kepada kita, ya, agar kita memberikan perhatian kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di ayat ke-9 ini dalil-dalil kekuasaannya, bukti-bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang tunggal, yang lain enggak bisa. Ya. Allah berfirman, "Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha." Ya. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha, ya. Dia Allah menciptakan langit bighairi 'amadin, tanpa tiang. Tarawunaha, yang bisa kamu lihat. Ya. Kalau kita siang hari ke lapangan, lihat ke atas, ke kanan, ke kiri, itu langit seolah-olah berbentuk apa? Ya, tudung saji. Tutup saji, ya. Seolah-olah kan begitu. Seolah-olah ada tiangnya gitu kan. Padahal enggak. Kita enggak bisa lihat. Bi ghairi amadin tarawunaha. Enggak ada tiangnya. Ya. Arsitektur mana yang bisa bikin bangunan tanpa tiang? Hah? Ada tanpa tiang. Masjid ini tiangnya berapa? Banyak. Yang paling nampak 4 ini, belum pinggir-pinggir, belum luar. Ya. Jadi perlu tiang, ya. Tapi Allah nggak perlu tiang. Ya. Ada langit tanpa tiang. Ya, ini khalaqas samawati fi sa'atiha wa 'azamatiha wa ihkamiha biduni da'aim tatakizu 'alaiha. Jadi nggak ada tiang untuk penopangnya, sandarannya, ya. Inilah bukti bahwa Allah itu wahid, ahad, maha esa, maha kuasa, ya. Hanya satu-satunya Allah yang bisa melakukan itu. Arsitektur manapun nggak bisa bikin bangunan tanpa tiang. Ya. Kemudian wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum. Wa alqa, apa alqa? Alqa itu asalnya melempar. Ya, maksudnya apa di sini? Ja'ala fiha, ya, ja'ala fil ardi rawasiya ay jibalan. Ya. Allah menjadikan gunung-gunung di bumi ini, ya, gunung-gunung di bumi ini antamida bikum li alla tatarak wa tadtarib bikum, ya, supaya bumi ini tidak bergerak, supaya bumi ini goyang, supaya kalian kena gempa bumi, gitu kan? Maka Allah pancarkan bumi itu gunung itu sebagai pak bumi. Ya. Kalau semakin berkurang itu tandanya kiamat sudah dekat.
Karena kalau pakunya sudah dicabutin, sudah nggak ada, ya reot gitu kan, goyang. Ya. Ketika gunung-gunungnya sudah meletus, maka bumi mudah goyang seperti itu. Makanya di surat Al-Qari'ah itu sebelum bumi hancur ya gunung-gunungnya dulu. Watakunul jibalu kal aihnil manfush. Gunung seperti anai-anai bertebangan. Seperti ya itu, ya, jadi kapas gitu kan. Nah, nanti bumi semakin goyang. Nanti ujungnya kiamat. Nah ini. Ya. Jadi Allah yang menjadikan gunung-gunung itu sebagai penguat ini sehingga kita tidak hancur, sehingga kita tidak mudah kena gempa bumi. Makanya kalau gempa bumi itu biasanya kaitannya dengan gunung. Oke. Kemudian ketiga, wabah fiha min lidah sa'ain syara warraqa al-jali min kulli wal hayawanat wawab. Ya. Jadi Allah lah yang mengembangbiakan ya di bumi ini min kulli dabah, dari tiap makhluk yang melata, binatang yang melata. Ya. Jadi yang Allah ciptakan itu kan ada yang berjalan dengan 4 kaki, ada yang berjalan dengan 2 kaki, ada yang berjalan dengan perutnya, ya. Apa bocah? Antum berjalan dengan perut, bukan dengan pantat. Seperti itu. Nah itu semuanya Allah yang mengembangbiakan, ya. Allah yang wabatsa fiha min kulli dabbah. Nah, dan ini tidak kita ketahui jumlahnya, warnanya, bentuknya, semuanya ya, kecuali hanya Allah yang tahu. Ya, nggak usah khawatir tiap tahun sekian, misalnya di Kuningan sekian ratus ribu kambing dipotong untuk kurban, ya, mungkin lebih dari itu. Nggak usah khawatir bakal habis. Nah, orang-orang ateis, ya, orang-orang ateis atau orang non muslim antaranya juga, mereka kan berpikirnya ngapain sih itu ada sembelihan setiap Idul Adha ya, kambing sekian juta ekor, sapi dan sebagainya. Itu kan nanti populasinya habis karena tiap tahun sekian banyak dipotong. Itu kan nggak punya peri kehewanan kan. Ya. Mereka nggak tahu bahwa semua keputusan Allah itu pasti maslahat. Dan sampai sekarang dari zaman Rasulullah SAW, ya, namanya berkurban kan terus berjalan. Apakah kambing-kambing itu habis? Gak pernah habis. Ya, Husnul berapa kambing mereka? 300, sapinya 30. Ya. Tahun depan lagi bahkan lebih banyak. Terus begitu. Karena ya. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Jadi semua ketetapan Allah, semua syariat Allah itu pasti hikmah. Jangan khawatir. Ya. TKI yang kerja jadi pembantu rumah tangga di Hong Kong itu ketika berpuasa banyak majikan yang puasa, jangan masak kamu masjid, nah kamu pikiran, kamu mati, mereka punya puasa nggak nanti bikin lemas gitu kan. Nah ini TKW yang ya migran yang bisa senang, kenapa bangga puasa bisa makan? Ya, ini yang mana? Ya, namanya karya Allah semua manusia. Nah, jadi Allah pasti memberikan kamu kemudahan. Jadi terus dari siapa namanya? Ya. Istri Firaun ada berapa? Atau Azhar sini? Alumni Mesir ada? Pak Dede mana Pak Dede? Pak Yono alumni California. Ya. Saya sebulan di sana, masuk museum Firaun itu luas sekali.
cukup harus 2 hari kalau ingin semua terkelilingi ya. Cuma 2 jam ya. Firaun itu ternyata istrinya sangat banyak. Sampai 200-an. Betapa kuatnya fisik Firaun. Dan memang dia gagah, perkasa luar biasa. Ya. Dia bisa duel lawan berapa orang gitu. Lihat patungnya aja kelihatan gagah gitu kan. Apalagi aslinya. Wajar istrinya banyak. Mungkin sehari berapa kali dia melakukan hubungan kasual itu. Nah, tapi ada satu yang muslimah ini, yang mukminah ini namanya Asiyah, tinggal di istana. Ya, lingkungannya kan tidak mendukung. Setiap hari dengan Firaun. Ya. Tapi luar biasa, keimanannya terjaga. Ya. Keimanannya istiqomah. Nah, jadi sebetulnya lingkungan itu tidak berpengaruh banget sebetulnya ketika di hati kita keimanan itu sudah kuat, sudah kokoh. Ya. Lingkungan tidak berpengaruh banget sebetulnya. Yang penting iman ini sudah terpatri dalam hati sehingga beramal beribadah itu Allah berikan kemudahan. Ya. Tapi sebaliknya, kalau di hati tidak ada keimanan, walaupun suaminya nabi, walaupun suaminya rasul, ya. Apa yang terjadi? Kafir kan tetap. Istri siapa itu? Nabi Lot, Nabi Nuh dan Nabi Lot. Ya. Ketemu dengan suami yang soleh gitu kan. Setiap hari tidur di satu rumah dengan orang yang soleh dengan Nabi. Tapi karena di hatinya nggak ada niat yang kuat untuk beriman, ya begitulah jadi. Oke. Nah, kita di sini alhamdulillah mendukung. Maka tidak ada lagi alasan, ya. Ya, karena lingkungan di Indonesia insya Allah sangat mendukung. Sampai mana tadi ayatnya? Wa batha fiha min kulli dabah. Kok ke situ-situ ya tadi? Ya. Jadi Allah ya, Allah yang bisa mengembangbiakan itu, ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Kita korban sekian kambing, sapi dan sebagainya, tetap nggak bakalan habis. Ya. Populasinya selalu banyak. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, bukti Allah itu Maha Kuasa Maha Esa. Wa anzalna minas sama'i ma'a. Kami menurunkan dari langit air hujan. Ya, menurunkan air hujan. Dan air hujan ini penuh berkah apa penuh musibah? Ya. Ya, berkah, ya, berkah, ya. Jadi air ini penuh berkah. Ya, apalagi bagi para petani. Makanya kalau turun hujan apa doa kita? Kalau turun hujan doanya apa? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan yang turun ini bermanfaat. Ya, bermanfaat. Kalau gara-gara hujan terjadi banjir, itu bukan salah Allah, tapi salah manusia. Kenapa buang sampah sembarangan? Kenapa hutan digunduli? Gitu kan? Seperti itu kesalahan manusia. Ya, semua yang Allah lakukan itu terbaik. Ya, wanzalna minas sama'i ma'a. Maka meminta hujan turun itu hanya kepada Allah. Meminta hujan jangan turun pun hanya kepada Allah. Ini mau hajatan supaya enggak hujan, mendatangkan siapa? Pawang hujan. Pawang hujan. Ya. Ya, hujannya katanya dipindahkan ya. Dari Manis Kidul dipindah ke Jalaksana gitu kan. Kasihan orang Jalaksana ya. Di sana ada hajatan juga. Dipindahin lagi ke Manis Kidul. Ayo balik itu awal. Ya. Nggak usah, minta pada Allah, ya. Minta pada Allah, ingin hujan minta sama Allah, ingin tidak hujan juga minta sama Allah, bukan sama pawang hujan. Ya, seperti itu. Wa anzalna minas samaa'a fa'ambatna fiha, kemudian kami menumbuhkan ya di bumi ini min kulli zaujin karim, dari setiap pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang indah, ya. Yang indah dilihat. Fa'ambatna fil kulli naw'in minan nabat wa min kulli sinfin min adwiyati wal adwiyati, ya. Karim, zaujin karim di antara juga katsiril manafi, ya. Banyak manfaatnya, badil khalqi wat takwin, bentuknya juga
indah. Ya. Tumbuh-tumbuhan, pepohonan kan berbagai macam bentuk, ya, itu terlihat indah. Ya. Banyak manfaat, dari mulai yang menjalar, ya, rumput, ubi jalar, bolet gitu kan. Kemudian yang menjulang terus, ada yang sedang, ada yang tinggi sekali gitu kan, seperti itu. Nah, itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi ayat ini menceritakan tentang kekuasaan, kehebatan, ya, kehendak Allah. Allah Maha Esa, satu-satunya yang bisa melakukan itu semua. Yang lain nggak bisa. Ya. Jadi kalau hujan itu jadi turun, itu bukan karena pawang hujan. Ya, nggak jadi hujan bukan karena pawang hujan. Semuanya Allah. Ya. Hanya Allah. Ya. Terjadinya pembuahan itu juga pepohonan pada berbuah, panennya lebat, itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya apapun libatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, misal kita mau nanam tomat, ya. Sebelum menanam kita baca-baca dulu bismillah, ya. Sambil baca istighfar, ya, baca subhanallah. Tiap hari disiramin, ya, baca bismillah, baca la haula wala quwata illa billah. Saya yakin itu hasilnya akan banyak tomat itu. Ya. Kalau tidak biar kita yakin, coba aja buktikan. Satu pot selalu kita bacain zikir, satu pot biarin. Ya. Maka yang dibacakan bacaan-bacaan thayyibah, kalimat baik ini, dia buahnya akan lebih banyak. Nah, itu kemarin waktu saya di Hong Kong terjadi. Jadi si Mbak nanam tomat, majikannya juga nanam tomat. Ya. Yang punya ditanam Mbak ini cepat gede dan cepat berbuahnya. Ditanam sama si engkong itu, si Cina itu, si engkong, nggak berbuah. Sampai majikannya bingung, kamu hebat banget itu, kamu yang nanam jadi lebat gitu. Terus saya tanya, emang Bang ngapain? Ya saya cuma baca bismillah, siap nyiramin, saya zikir apa, baca sholawat saja gitu. Ya. Jadi ini terbukti, ya. Karena Allah nanti akan, ketika sering disebut-sebut di situ, Allah juga mempercepat tumbuhan tanaman itu. Nah, ini yang kadang para petani mengandalkan teknologi semata, ya, mengandalkan teknologi semata supaya panennya melimpah ruah. Lupa memohon, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu. Kemudian ayat yang ke-11, hadza khalqullah hadza allazi tusyahidunahu wa tu'ayinunahu ayyuhal musyrikun huwa min makhluqatillah. Ya, semua yang kalian saksikan, ya, ini adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang musyrik. Hadza khalqullah. Ya. Semuanya ciptaan Allah. Allah menciptakan langit, bumi, manusia, tumbuhan, hewan, dan semuanya itu adalah kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Bisa, ya. Makanya Allah tantang, aruni fa'aruni, maka perlihatkanlah kepadaku madza khalaqalladzi min duni, mana ciptaan sesembahanmu itu, mana ciptaan patung-patung yang kalian anggap Tuhan itu, mana ciptaan Tuhan kalian. Aruni madza khalaqalladzina min duni, ya. Jadi Allah menantang, ya, menantang ciptaan-ciptaan sesembahan mereka itu untuk membuat ciptaan-ciptaan itu, ya, patung-patung itu ternyata tidak bisa, ya, tidak bisa. Mereka misalnya menghina, masa Tuhan kamu Muhammad membuat nyamuk gitu kan, membuat lalat, ba'udatan, ya, membuat lalat atau lebih kecil dari lalat, itu kan jijik dan kotor, ya. Ternyata sekali lagi, semua yang Allah ciptakan itu bermanfaat buat kita, maslahat dan manfaat buat kita ketika kita benar menggunakannya. Apa hikmah dari lalat, dari nyamuk? Dengan adanya nyamuk, apa yang terjadi?
Gara-gara nyamuk itu banyak pabrik obat nyamuk. Berapa banyak pekerja, ya, orang-orang bisa bekerja di pabrik obat nyamuk. Ya. Berapa banyak pabrik sapu untuk bersihin lantai. Lagi semprotan nyamuk itu kan, seperti itu. Jadi membuat kemaslahatan buat kita. Jadi semua yang diciptakan Allah, walaupun hanya ba'udatan, lalat, nyamuk dan sebagainya, atau lebih kecil dari itu pasti mengandung maslahat buat manusia. Kalaupun memang malah menjadikan musibah, itu salah manusianya sendiri. Kenapa tidak bersih? Ya. Kenapa malas bersih? Gara-gara nyamuk. Nah, jadi mereka menghina Allah, orang-orang musyrik kafir itu, ya. Tapi ketika aruni, cok, mana emang ciptaan kamu? Ciptaan sesembahan kalian itu mana? Patung yang kalian sembah, mana ciptaannya? Nggak ada kan? Mana ada patung bisa membuat sesuatu? Orang jalan aja nggak bisa, ngomong aja nggak bisa, gerak aja nggak bisa, gitu kan? Itu makanya sangat tidak masuk akal ketika justru manusia lebih terhormat, lebih sempurna, lebih mulia, malah nyembah patung. Ya, gimana mau bikin ciptaan, dia hanya diem aja gitu kan, patung diem sendiri. Aruni, fa'aruni, madza khalaqal ladzina min duni. Maka Allah tegaskan lagi, balil zalimuna fi dhalalim mubin. Ya, bahkan ya mereka orang-orang zalim, maksudnya orang musyrik itu adalah benar-benar berada di kesesatan yang nyata. Ya, bahkan lebih sesat dari binatang, lebih sesat dari binatang. Nah, ini jadi kalau mereka sudah Allah berikan peringatan tapi tidak mau nurut, maka Allah hinakan sekalian. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Ya, juga kisah dulu orang yang berubah menjadi kera, kan? Kunu qiradatan khasi'in. Jadilah kalian kera yang terhina, karena memang sudah Allah peringatkan dari Allah. Ya. Dilarang mancing nyari ikan di hari Sabtu. Ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti. Tapi mereka melampaui batas, bikin akal-akalan. Jumat itu mereka pasang jaring. Jumatnya mereka pasang jaring. Ya, segezal ya. Sabtunya di rumah memang gitu kan. Minggunya datang lagi ke sungai, ke laut, angkat jaring, dapat ikan banyak. Nah, itu kan sama aja gitu kan, mengakal-akal ya, mencari celah gitu kan. Ya. Jadi akhirnya Allah hinakan sekalian saja gitu kan. Ya, itu. Jadi sudah dilarang bernelayan cari ikan di hari Sabtu ya. Mereka Jumat sore, Jumat malam itu pasang gitu kan. Seperti itu. Tetap aja ini dapat ikan. Nah, ini Allah hinakan. Ya. Jadi memang ketika di hati itu sekali lagi tidak ada niat beriman, keimanannya tidak kuat, ya, maka sangat sulit walaupun lingkungannya mendukung dia beriman, tapi karena memang di hatinya tidak ada niat ingin berubah, maka sulit untuk berubah. Ya, sulit. Balil zalimuna fi dhalalim mubin. Baik, itu ayat yang ke-11 ya. Allah sudah menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang selain Allah tidak bisa apa-apa. Nah, tidak bisa menciptakan apa-apa, tapi Allah Maha Kuasa, Maha segalanya. Cukup? Lanjut. Ya. Ini tema selesai, tema pertama. Kemudian nanti di ayat ke-12 dan seterusnya 19, ini fokus kita cerita tentang nasihat-nasihat Luqmanul Hakim. Ya. Ayat 12 sampai 19. Oke. Sebelum lanjut ke ayat 12, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Pak Sanwani, Pak Haji Sanwani. Langsung pakai peci ya. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang pertama, posisi istri kita pada waktu Sama-sama masuk surga misalnya ya. Iya. Istri kita itu nanti sama kita nggak ya? Bisa saya coba. Yang pertama itu posisi kita ketika dia
Iya, sama-sama di surga. Iya. Yang kedua, ada seorang LGBT ya, LGBT. yang penyuka sesama laki-laki. Iya. Kemudian tapi dia nggak melakukan itu, tapi dia tetap taat sholat seperti biasa. Boleh nggak misalnya nanti kata dia request istri apa namanya pasangannya juga sendiri ke surga? Ya. Cukup ya. Syukran Pak Haji Sanwani. Yang pertama, status atau kedudukan istri kita di surga. Ya. Jawabannya ada di surat, ada yang bisa jawab? At-Tur. Ya. Nah, ini nih Ismat nih. Hah? Wattaba'athum dzurriyyatahum alhaqna bihim. Ya. Jadi keluarga yang sama-sama soleh itu di surga akan berkumpul kembali, suami, istri dan keturunannya. Ya. Suami, istri dan keturunannya akan berkumpul kembali. Ya. Jadi Pak Ocan nanti akan ketemu lagi dengan Umi Ihsan. Ya. Kenapa? Bosan dah? Ya, gitu. Gak usah khawatir, tetap kan ada al-hurul ain, bidadarinya ada. Jadi bersama istri kita di dunia juga ya. Nanti kalau ingin bidadari, Allah berikan. Gitu. Tapi perlu diingat bahwa wanita solehah, istri solehah lebih cantik dari bidadari surga. Tetap aja kurang minat, tetap aja lebih minat ke istri sendiri karena lebih cantik dari bidadari surga. Inna ansha'nahunna insya'a waj'alnahu abkaran urban atroba li ashabil yamin. Gitu. Jadi istri soleha, wanita soleha lebih cantik dari bidadari surga. Jadi tetap akhirnya umisan lagi gitu. Ya. Tapi kalau berminat bidadari silakan, gitu kan seperti itu. Ya. jadi tetap aja jadi istri kita sendiri yang sering kita dekati seperti itu ya. Nah ini kita bersama pasangan bersama siapa anak-anak berada di surga. Pertanyaannya kalau istrinya lebih dari satu, ya. Sementara istri kedua, tiga, empatnya adalah mantan istri laki-laki lain, itu di surganya gimana? Ya. Bagi para istri ya yang cerai atau hanya kemudian nikah lagi, maka ketika dia masuk surga dan semua suami yang 1, 2, 3 batu masuk surga juga misalnya, maka dia dipersilahkan memilih. Mau pilih yang mana? Ya. Mau pilih suami pertama, suami kedua, suami ketiga, suami keempat. Nah, itu. Ya, jadi nanti buaan pilih siapa? Ya gitu. Jadi makanya bismillah, kita jangan soleh sendiri, ya, jangan ingin masuk surga sendiri. Kita ajak istri, pasangan kita dan keluarga kita, teman-teman kita semuanya masuk surga. Surga itu sangat luas, ya. Sekalipun seluruh makhluk dari Adam sampai akhir zaman masuk surga semua, surga nggak bakalan sempit. Surga nggak bakalan sempit. Ya. Jadi semangat kita mengajak orang-orang untuk sama-sama masuk surga. Ya. Jadi Pak Chan, bismillah, nanti ketemu lagi dengan Umi Ihsan. Dan Umi Ihsan lebih cantik dari bidadari surga. Udah pasti. Dia mau pesan bidadari nggak jadi kayaknya. Pertanyaan ini justru tanda tanya lagi. Jadi maksudnya supaya tidak ketemu terus ketemu. Pengen ketemu ya, dan ternyata memang akan berubah. Tadi kata Pak Juwan, casingnya berubah. Ya. Pertanyaan kedua, LGBT apa sih? Ya, LGBT ya, mereka yang homoseksual, yang gay,
atau bisek gitu kan, segala macamnya itu. Dia punya di dunianya punya keinginan begitu apa? Senang sama sesama jenis ya. Ya. Tapi tidak melakukan. Cuma kadang muncul aja gitu ya. Dia menikah dengan lawan jenis kan berarti kan. Oke, ya. Kemudian di surga request. Ya. tidak bisa request. Nanti sudah di surga mah lupa untuk request yang begitu itu ya. Karena ya. Nanti kalau jawabannya bisa request nanti wah. Sudah. Jadi yang penting dia keinginan menyukai sesama jenis itu ya sekedar saja dan kemudian tidak dipraktekkan dan dia segera bertobat. Dan bagusnya tadi kata Pak Wacan dia sudah menikah. Ya, sudah menikah dengan lawan jenis seperti itu. Jadi insyaallah Allah selamatkan ya. Allah selamatkan dan bisa dimasukkan ke dalam surga. Dan di surganya nggak bisa request ingin sesama jenis itu ya, seperti itu. Nggak ada surga LGBT ya. Tayyib, nuhun Pak Hasan. Yang lain? Ada lagi? Ya, Kang Ocit. Ya. Apakah kita bertemu dengan orang tua kita? Iya. Kalau sama-sama di surga. Ya. Ayatnya kan tadi surat At-Tur itu. Jadi pasangan suami istri, anak-anaknya, keturunannya, ya semuanya akan bisa ketemu. Bahkan tidak hanya dengan orang tua, dengan Rasulullah pun kita bisa ketemu. Padahal tidak ada hubungan nasab misalnya. Hah? Di surga itu nggak ada aki-aki, nggak ada nini-nini. Ya. Atroba, ya. Atroba itu sebaya. Ya. Semuanya berubah jadi sebaya pemuda-pemudi gitu kan seperti itu. Makanya Rasul kan pernah bikin nangis nenek-nenek itu kan. Candaan Rasul itu ya. Di surga tidak ada nenek-nenek. Ya. Karena nenek di surga berubah jadi gadis ya. Ya, innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba atroba. Ya. Kalau antum paham terjemah kawa'iba, senyum-senyum tentunya. Atroba itu sebaik. Nah, seperti itu. Jadi bisa Kang Masjid ya. Bahkan tidak hanya orang tua, kita pun semua ini insya Allah bisa. Ya, bisa. Ada lagi? Enough? Cekap? Oke, tapi kalau tidak ada kita tutup saja ya. Kita lanjut besok, kita sudah ke inti surat ini, yaitu kisah Luqman Al-Hakim ya. Luqman Al-Hakim ini ada yang mengatakan nabi ya, tapi mayoritas jumhur mengatakan beliau bukan nabi, hanya ahli hikmah saja ya. Ahli hikmah yang Allah berikan kelebihan, keistimewaan yang luar biasa, terutama dalam pendidikan anak-anak ini. Tapi demikian malam besok insyaallah kita mulai sepertinya jam 8 Pak Kang Firdaus, karena saya pada asar ada acara dulu di Kuningan sampai buka di sana, khawatir macet telat pulang. Mas Tuki? Ya. Jadi besok malam insyaallah mulainya maksimal jam 8 ya. Jam 8. Tapi demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.